Yang pertama, jelaskan alur tahapan pelaksanaan pengadaan tanah serta sebutkan dasar hukumnya. Nah, tahapan perencanaan setiap instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Pengadaan Tanah agar menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah yang sedikitnya itu memuat yang pertama adalah maksud dan tujuan dari pengadaan tanah itu sendiri. Yang kedua adalah kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga adalah letak tanah. Yang keempat adalah luas tanah yang dibutuhkan dalam pembangunan. Yang kelima, gambaran umum status tanah. Dan yang keenam itu perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah. Nah, perkiraan jangka waktu dalam melaksanakan pengadaan tanah ini juga sangat dipertimbangkan. Dalam perencanaan pengadaan tanah, sesuai dengan ketentuan penjelasan atas pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Pengadaan Tanah, disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup survei sosial ekonomi, kelayakan lokasi, analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat. Selanjutnya, perkiraan nilai tanah serta dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari pengadaan tanah dan pembangunan, serta studi lain yang diperlukan. Nah, yang kedua itu adalah tahapan persiapan. Nah, dalam tahapan persiapan, sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 2 dan pasal 9 ayat 1 Perpres Pengadaan Tanah, Gubernur membentuk tim persiapan dalam waktu paling lama 2 hari setelah 2 hari kerja setelah dokumen perencanaan pengadaan tanah diterima secara resmi oleh gubernur yang beranggota, di mana anggota dari tim pengadaan tanah ini itu sendiri adalah bupati atau wali kota, satuan kerja perangkat daerah provinsi terkait, instansi yang memerlukan tanah, dan instansi terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim persiapan. Jadi gubernur ini membentuk sekretariat persiapan pengadaan tanah yang berkedudukan di sekretariat daerah. Nah, sekretariat daerahnya ini bisa provinsi ataupun yang lainnya. Nah, tahapan selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Pengadaan Tanah. Berdasarkan penetapan lokasi instansi yang membutuhkan tanah, mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada lembaga pertanahan. Nah, pelaksanaan pengadaan tanah dapat dilakukan setelah penetapan lokasi oleh gubernur. Nah, pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan oleh unit pelaksanaan pengadaan tanah di kantor wilayah BPN provinsi atau kantor pertanahan kabupaten kota. Adapun kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah itu meliputi inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Yang kedua, penilaian ganti kerugian. Yang ketiga, pemberian ganti kerugian, ganti rugi. Yang keempat, pelepasan hak atas tanah. Yang tahapan selanjutnya adalah tahapan penyerahan. Jadi sesuai dengan ketentuan pasal 112 ayat 1 dan ayat 4 Perpres nomor 148 nomor 216, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah disertai dengan data pengadaan tanah paling lama 3 hari kerja sejak pelepasan hak objek pengadaan tanah dengan berita acara. Jadi setelah proses penyerahan paling lama 30 hari kerja, instansi yang memerlukan tanah wajib melakukan pendaftaran atau mensertifikasikan untuk dapat dimulai proses pembangunan. Soal selanjutnya, apa sajakah yang termasuk dalam isi dokumen studi kelayakan serta sebutkan dasar hukumnya? Nah, dokumen studi kelayakan merupakan dokumen penting yang menjadi dasar untuk memastikan bahwa proses pengadaan tanah dilakukan secara legal, transparan, dan berkeadilan. Dokumen ini berisi berbagai komponen penting yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertama, dokumen ini harus mencantumkan maksud dan tujuan pembangunan.
Komponen ini menjelaskan alasan utama proyek dilakukan, serta manfaat sosial dan ekonomi yang diharapkan, serta urgensinya bagi kepentingan umum. Penjabaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak yang terkait, termasuk masyarakat yang terdampak atas proses ini. Selanjutnya, dokumen ini wajib memuat informasi mengenai kesesuaian proyek dengan rencana tata ruang. Hal ini untuk memastikan bahwa lokasi dan tujuan proyek sesuai dengan kebijakan tata ruang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, sehingga tidak menimbulkan konflik dalam pengelolaan ruang dan wilayahnya. Bagian berikutnya adalah penjelasan tentang letak dan luas tanah yang dibutuhkan. Nah, dokumen ini harus mencantumkan lokasi geografis dan luas tanah secara rinci, termasuk termasuk data administratif wilayah tersebut. Informasi ini diperkuat dengan uraian tentang status tanah yang meliputi hak kepemilikan, penggunaan tanah saat ini, dan kemungkinan tumpang tindih hak atas tanah. Identifikasi ini penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Nah, komponen lain yang tidak kalah penting adalah analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Dokumen ini harus menguraikan potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan langkah-langkah mitigasi yang akan diambil untuk meminimalisir dampak tersebut. Nah, selain itu, dokumen ini juga mencantumkan perkiraan nilai tanah dan rencana ganti rugi. Penilaian tanah dilakukan berdasarkan asas keadilan dan melalui proses musyawarah dengan pemilik tanah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Komponen ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilik tanah mendapatkan kompensasi yang layak. Nah, rencana penganggaran juga menjadi bagian penting dalam dokumen studi kelayakan. Dokumen ini harus menyajikan rincian biaya yang diperlukan untuk pengadaan tanah, serta sumber pendanaan dan juga mekanisme alokasi anggaran. Jadi prosedur ini harus disusun secara transparan dan akuntabel. Dalam proses pengadaan tanah, keterlibatan masyarakat sangat diutamakan. Oleh karena itu, dokumen ini mencantumkan rencana keterlibatan masyarakat, termasuk mekanisme konsultasi publik, untuk mendengar masukan dan menyampaikan informasi secara terbuka. Jika proyek ini melibatkan pemindahan penduduk. Jadi dokumen ini juga harus memuat rencana pemindahan dan penataan kembali masyarakat terdampak agar hak-hak mereka tetap terlindungi. Dasar hukum utama yang menjadi landasan penyusunan dokumen ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 serta Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepastian umum. Nah, regulasi ini dirancang untuk menjamin bahwasanya setiap langkah dalam pengadaan tanah dilakukan sesuai dengan hukum dan menghormati hak-hak semua pihak. Soal selanjutnya, bagaimanakah mekanisme keberatan terhadap penetapan lokasi pembangunan kepentingan umum dan besaran ganti kerugian? Jadi, mekanisme keberatan terhadap penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dan besarnya ganti kerugian diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, proses keberatan ini memungkinkan para pihak yang terkena dampak dari pembangunan ini, misalnya si pemilik tanah, untuk bisa menyampaikan
ketidaksetujuan mereka, keberatan mereka terhadap penetapan lokasi maupun besaran ganti kerugian yang diberikan. Nah, adapun prosedur dari keberatan ini, yang pertama prosedur keberatan terhadap penetapan lokasi. Jadi, penetapan lokasi adalah tahapan awal dalam proses pengadaan tanah di mana pemerintah atau pihak yang berwenang menentukan lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan kepentingan umum seperti jalan tol, bandara, bendungan, dan lain-lain. Nah, jika pemilik tanah atau pihak yang terdampak dari pembangunan ini merasa keberatan dengan penetapan lokasi tersebut, mereka dapat menyampaikan keberatan mereka dalam mekanisme yang telah ditetapkan. Yang pertama itu ada pemberitahuan. Jadi setelah penetapan lokasi dilakukan, pemerintah harus memberitahukan kepada pemilik tanah dan masyarakat yang terkena dampak melalui surat pemberitahuan atau pengumuman secara publik. Selanjutnya ada mekanisme keberatan. Jadi pihak yang merasa keberatan, misalnya si pemilik tanah atau pemangku kepentingan lain, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada panitia pengadaan tanah yang telah dibentuk oleh pemerintah. Nah, keberatan harus disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan. Misalnya, dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan dalam keberatannya dilakukan. Nah, dalam keberatannya, pihak yang terdampak dapat memberikan alasan mengapa lokasi tersebut tidak tepat atau ada alasan lain yang membuat mereka tidak setuju dengan penetapan tersebut. Nah, mekanisme keberatan terhadap besaran ganti kerugian. Jadi setelah lokasi pembangunan ditetapkan, tahapan berikutnya adalah proses penilaian ganti kerugian yang akan diberikan kepada pihak yang kehilangan tanah atau bangunan karena proyek pembangunan ini. Jadi jika pemilik tanah merasa bahwa nilai ganti kerugian yang ditawarkan tidak sesuai atau terlalu rendah, mereka dapat mengajukan keberatan. Penilaian ganti kerugian ini biasanya dilakukan oleh penilai independen atau Badan Pertanahan Nasional yang sering disebut dengan BPN, yang menentukan nilai yang adil dan layak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nah, adapun prosedur dari keberatan ini, yang pertama, pemilik tanah dapat mengajukan keberatan terhadap besaran ganti kerugian yang ditawarkan dalam waktu yang ditentukan. Misalnya dalam waktu 14 hari setelah penawaran. Nah, keberatan ini dapat diajukan kepada panitia pengadaan tanah, dan pemilik tanah bisa melampirkan bukti-bukti atau alasan-alasan yang mendasari keberatannya, seperti harga tanah di daerah tersebut, atau kondisi tanah, atau faktor lainnya yang mempengaruhi nilai bagi pemilik tanah yang merasa dirugikan oleh keputusan ini. Jadi terdapat mekanisme resmi untuk mengajukan keberatan. Pertama, pemilik tanah harus mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PETUN dalam waktu maksimal 30 hari kerja setelah penetapan lokasi diumumkan. Jadi keberatannya yang harus diajukan itu serta menyertakan identitas penggugat, identitas tergugat, informasi mengenai penetapan lokasi yang digugat, dan alasan gugatan tersebut. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara kemudian akan memproses keberatan ini dengan memeriksa apakah penetapan lokasi tersebut sesuai dengan hukum dan asas-asas pemerintahan yang baik. Soal selanjutnya, siapa sajakah yang termasuk dalam kategori pihak yang berhak mendapat ganti kerugian dalam pengadaan tanah? Sebutkan dasar hukumnya. Jadi pemberian ganti kerugian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 40, pemberian ganti kerugian atas objek tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak. Dalam penjelasan pasal 40, pemberian ganti kerugian pada prinsipnya harus diserahkan langsung kepada pihak yang berhak atas ganti kerugian. Apabila pihak tersebut berhalangan, maka pihak yang berhak
yang berhak karena hukum dapat memberikan kuasa kepada pihak lain atau ahli waris. Nah, penerimaan kuasa hanya dapat menerima kuasa dari satu orang yang berhak atas ganti kerugian. Nah, pihak tersebut antara lain pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan, nazir untuk tanah wakaf, pemilik tanah bekas milik adat, masyarakat hukum adat, pihak yang menguasai tanah negara dengan itikat baik, pemegang dasar penguasaan atas tanah.